Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya, kalaupun kita akhirnya hari ini banyak sekali masalah-masalah yang kita jumpai, masalah yang kita dapatkan, mungkin doa kita yang kurang. Dan kita kurang pasrah kepada Allah dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah. Semakin kita pasrah, semakin Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang pasrah. Tapi kalau berdoa diiringi dengan kesombongan, merasa masih bisa menyelesaikan, doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak pasrah kepada Allah dan hati yang sombong serta lalai terhadap kewajiban kepada Allah, ya Allah tidak akan pernah menerima doanya. Makanya berdoalah. Karena sesungguhnya di balik semua kebaikan hidup kita itu didapatkan ketika kita senantiasa konsisten berdoa. Tanda jujurnya kita kalau meminta kepada Allah itu Tanda jujurnya kita kalau meminta kepada Allah itu adalah sering berdoa. Sering berdoa. Dan diulang-ulang. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, min sidqid doa. Tanda indikator jujurnya seseorang kepada doa. Tanda jujurnya seseorang kepada doa. Yaitu adalah dia terus meminta kepada Allah dan tidak pernah bosan. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil tuh kalau mereka jujur dengan permintaan mereka, minta permen pada hari Sabtu dan hari Ahad ketika hari libur, maka mereka akan terus merengek, meminta terus sampai akhirnya iba hati kita untuk membelikan permen untuk anak kita. Ketika anak kita konsisten meminta permen kepada kita, pagi minta, siang minta, sore minta, akhirnya kita iba dan membelikan permen itu untuk mereka. Ya. Janganlah kita menjadi orang yang meminta kepada Allah. Kualitas kita dalam berdoa itu kalah dengan anak kecil ketika meminta mainan kepada bapak dan ibunya. Baru minta sekali, dua kali langsung merasa tidak dikabulkan, lalu kita langsung berpaling. Tidaklah orang berpaling dari doa kecuali dia yang pasti menemukan kebuntuan. Buntu pasti. Orang yang meninggalkan doa itu pasti buntu. Dan tidak ada satu kebaikan yang akan dia peroleh tanpa doa yang dia panjatkan, karena doa itu menurunkan pertolongan dari Allah. Bukankah ada kisah nyata, ada seorang yang mendapatkan anak. Dia punya sahabat, sama-sama punya anak yang sebaya. Tapi yang satunya anaknya mudah diajak ke masjid, yang satunya susah anaknya dibawa ke masjid. Ketika ada seseorang yang anaknya susah diajak ke masjid, dia tanya sama temannya dan sahabatnya. Yang anaknya konteksnya itu gampang diajak ke masjid, lalu ditanya, rahasianya apa sih? Kok sampai anakmu gampang ke masjid? Padahal anakku juga sekolahnya sama dengan anakmu. Tapi susah banget anak saya datang ke masjid dan selalu 1000 alasan dia untuk tidak mau dibawa ke masjid. Maka mereka dialog panjang mencoba untuk mereka-reka dan menebak apa kira-kira yang membedakan di antara mereka. Lu ketemu jawabannya, dua orang bersahabat ini dalam sebuah testimoni. Akhirnya yang satu itu mendapatkan perbedaan dengan teman yang satunya. Perbedaannya apa? Ternyata yang satunya rajin berdoa untuk anaknya. Dengan doa yang ada pada surat Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku menegakkan sholat dan terimalah doa permohonan kami. Yang satunya tidak pernah berdoa dengan doa ini untuk anaknya. Dan Allah perlihatkan hasilnya langsung. Anak yang dicetak dengan doa berbeda dengan anak yang tidak dicetak dengan doa. Karena memang beda. Makanya kekuatan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim tidak punya kuantitas waktu dengan anaknya, Ismail, ketika Ismail di Mekah dan Nabi Ibrahim di Palestina, maka sesungguhnya untuk menemani anaknya Ismail yang tidak bisa Nabi Ibrahim itu menemani dan membersamai setiap harinya, maka Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan putranya Ismail di dalam kebaikan. Makanya di antara sederet para nabi yang doanya paling banyak untuk anak itu salah satunya Nabi Ibrahim. Banyak diabadikan di dalam Quran doanya Nabi Ibrahim untuk Ismail. Untuk memberikan kepada kita sebuah hasil yang tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita dustakan. Ismail itu jadi Rasul salah satunya karena doanya Nabi Ibrahim. Makanya orang mukmin itu perumpamannya sebagaimana doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Setiap waktu, setiap saatnya kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam setiap momen-momen yang kita lewati, apapun berdoa sama Allah.
Kecewamu tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali adalah doa. Kesedihanmu tidak ada yang bisa meringankan kecuali doamu dulu. Kesukaran yang kamu jumpai dalam kehidupan tidak akan ada yang bisa meringankan kecuali doamu terlebih dahulu. Karena doa itu tidak akan pernah mengenal kata rugi. Dan doa itu ibarat anak panah yang terlempar dan tidak kembali kecuali membawa kebaikan besar pada kehidupan kita. Itulah doa. Itulah doa. Kalau engkau menderita penyakit, tidak ada harapan yang kamu miliki kecuali doa. Sebagaimana seorang Nabi Ayub menderita sebuah penyakit berat. Pada zaman ketika kondisi medis tidak semaju hari ini. Tapi ada satu keistimewaan yang Allah sebutkan dari seorang Nabi Ayub. Bagaimana dia selalu konsisten dan tidak pernah putus asa untuk selalu meminta sama Allah. Ini masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit dan engkau sungguh-sungguhnya adalah Zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Maka doanya Nabi Ayub ini diterima sama Allah. Selama 18 tahun dia berdoa, dia jujur meminta kepada Allah. Tidak ada satu hari kecuali dia memohon supaya diberikan kesembuhan. Allah sembuhkan Nabi Ayub dengan doa yang Allah kabulkan darinya. Kita menjumpai Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus itu menderita musibah 3 lapis. Berat sekali. Yang secara logika manusia. Sampai hari ini pun juga tidak ada yang bisa untuk memberikan solusi kalau ada orang terjebak sebagaimana Nabi Yunus ketika terjebak dalam masalah. Nabi Ayub ditelan sama ikan paus. Lalu membawa 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan samudra, ketika semakin dalam semakin gelap. Kegelapan samudra, yang pertama kegelapan perutnya ikan paus, yang kedua kegelapan samudra, yang ketiga kegelapan malam kalau sudah datang. Di sebuah samudra yang tentunya ikan paus itu bersana kemari tanpa bisa dihentikan. Kalaupun sampai hari ini kejadian berlaku kepada Nabi Yunus ketika beliau ditelan ikan paus, mungkin seluruh badan SAR dunia ketika dirahkan belum tentu bisa menemukan. Uang pesawat MH370 milik Malaysia Airlines saja sampai sekarang nggak ketemu, padahal pesawatnya gede. Ya, berbagai macam teknologi sudah dipasang untuk bisa mendeteksi pesawat itu di mana. Itu pun sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apalagi kisahnya Nabi Yunus. Yang secara logika hari ini pun kalau ada orang yang tertelan ikan paus, lalu dia masuk ke samudra, kalaupun bawa handphonenya bisa rusak. Masih ingat nggak ada 3 orang yang masuk ke dasar lautan dari para miliarder, lalu rusak, dia pecah, lalu akhirnya mati di dasar lautan, di dasar samudra. Apalagi Nabi Ayub, Nabi Yunus. Tapi apa yang bisa menjadikan Nabi Yunus itu akhirnya Allah tolong? Doanya Nabi Yunus. Ya, doanya Nabi Yunus. Ya. Ketika Nabi Yunus selalu melazimi sebuah zikir yang merupakan bagian dari dia kembali sama Allah dan bertobat kepada Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau dan sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat zalim. Allah terima doanya Nabi Yunus. Allah berikan perintah kepada ikan paus menepi memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya dan keluarlah Nabi Yunus setelah beliau menderita pressure 3 lapisan kegelapan sekaligus pada kehidupan beliau. Dan itu bisa tuntas ketika beliau berdoa. Karena berdoa itu merupakan awal dari sebuah kebaikan besar pada kehidupan kita, itu doa. Doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu doa. Doa itu memberikan sesuatu yang kecil menjadi besar. Merubah yang sedang menjadi agung itu doa. Dan itu merubah semuanya. Dan doa itu merupakan perwujudan dari sebuah rasa yakinnya kita kepada Allah. Sekaligus pula meyakini bahwasanya lemahnya kita sebagai manusia itu ya doa. Kalau kita berdoa itu kita yakin sama Allah itu maha berkehendak.